Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Nah teman pemilih, hari ini kita akan membahas isu atau topik yang seru banget dan penting banget nih di demokrasi kita, yaitu mewujudkan pemilu yang inklusif. Jadi sesuai banget dengan sejalan sama demokrasi kita, seluruh suara itu penting, termasuk kelompok rentan, disabilitas, perempuan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial banget. Beliau adalah Ibu Irna Riza Yuliastuti. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Fenty. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir di KPU Kota Bengkulu. Sama-sama, saya juga senang bisa berbagi di sini. Nggak kena macet tadi Bu, aman di jalan ya? Bengkulu perasaan nggak pernah macet, kecuali Lebaran. Iya sih. Atau ada tabot. Itu privilege ya Bu, kita Betul. tinggal di kota yang lancar. Iya. Ibu Irna ini merupakan lulusan kesejahteraan sosial Universitas Bengkulu yang udah lama aktif banget nih mendampingi masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Banyak juga organisasi-organisasi yang beliau juga aktif ya. Saat ini beliau aktif sebagai Ketua Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif dan juga dikenal sebagai fasilitator organisasi gender ya, Women Crisis Center. Wow. Pengalaman beliau sangat lengkap banget, jadi kita akan dengerin perspektif beliau tentang pemilu yang lebih inklusif itu seperti apa. Oke, untuk pemantik nih Bu, pertanyaan pertama, sebenarnya pemilu yang inklusif itu harapannya seperti apa sih Bu? Iya, makasih Fenty. Kalau bicara inklusivitas itu, kita itu pasti akan bicara banyak kelompok yang terlibat di sana. Jadi kadang-kadang ada salah persepsi nih. Ini yang inklusif yang maksudnya inklusif itu adalah difabel. Nah sebenarnya kalau inklusivitas itu bicara terkait dengan semua kelompok masyarakat, tidak ada satupun yang tertinggal, baik itu dari kelompok perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan yang lain-lain. Jadi disabilitas itu bagian dari satu komponen dari inklusivitas itu. Nah pemilu yang inklusif tentu pemilu yang tidak meninggalkan satu kelompok pun yang pasti sesuai dengan undang-undang ya. Misalnya kalau anak-anak yang di usia seperti apa, seperti itu. Karena ada juga undang-undang yang menyebutkan anak-anak itu ada yang sampai 21 tahun seperti itu ya. Tapi kalau kita kan 17 tahun ke atas ya. Jadi masuk ke dalam remaja. Nah, jadi pemilu yang inklusif adalah pemilu yang mengikut sertakan semuanya tanpa ada yang terkecuali. Jadi prinsip yang pertama adalah no one left behind ya. Jadi satu orang pun nggak ada yang tertinggal di dalam proses demokrasi kita. Oke, jadi semuanya harus benar-benar terlibat ya Bu. Betul. Ibu kan sering nih terjun ke masyarakat langsung, ke masyarakat marginal, perempuan, anak-anak segala macam. Nah, fakta di lapangan, apakah benar Bu masyarakat yang terpinggirkan itu masih banyak yang golput, masih enggan ikut dalam pemilu? Ya, jadi golputnya seseorang itu pasti ada alasan. Betul. Ya, jadi pertama mungkin dia nggak dapat undangan. Gimana dia mau memilih kalau seandainya dia nggak dapat undangan? Yang kedua,
yang nggak dapat undangan tuh bisa jadi karena banyak faktor ya, bisa jadi karena DPT yang nggak valid seperti itu sehingga ada satu atau beberapa orang yang tertinggal. Yang kedua, dia merasa bahwa pemilu itu nggak ada gunanya gitu, ngapain gitu kan ikut pemilu, hidup kita gini-gini aja kayak gitu. Nah, yang ketiga bisa jadi dia belum merasa bahwa salah satu kewajiban warga negara adalah ikut di dalam proses demokrasi. Nah, jadi ada setidaknya tiga hal yang tercapture ya. Kenapa kemudian orang itu golput seperti itu, Fen? Oke, jadi kalau bisa disimpulkan tuh ada 3 faktor utamanya gitu ya. Yang pertama mungkin administrasinya belum terdaftar DPT, atau mungkin bahkan masih ada yang belum punya KTP kayak gitu ya. Itu tugas kita bersama lah ya, Bu. Yang kedua, kurangnya edukasi. Mungkin mereka belum tersentuh dengan edukasi, literasi tentang dunia kepemiluan, politik segala macam. Jadi mereka merasa itu tidak penting. Terus yang terakhir tadi apa, Bu? Ya, dia merasa bahwa itu bukan kewajiban dia gitu ya. Jadi memang perlu lagi sih edukasi dan itu ya. Baik lagi, edukasi itu sangat penting ya, Bu. Iya, itulah salah satu tujuan podcast ini dilaksanakan, Bu, untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Oke, lanjut lagi nih, Bu. Apa ya? Untuk kelompok rentan itu sendiri kayak marginal, kelompok-kelompok pinggiran, itu apakah mereka memang menutup diri atau memang dari sistemnya, Bu, dari pemerintahnya yang kurang menyentuh langsung gitu? Saya rasa kalau regulasi kita tuh sudah cukup baik ya. Di undang-undang saja, di undang-undang pemilu itu mengatakan bahwa salah satu kelompok misalnya untuk kuota perempuan itu 30% minimal untuk perempuan, dan kemudian kelompok-kelompok rentan lainnya. Tinggal lagi ketika implementasi, Fen, yang kalau saya lihat ya, jadi implementasinya kenapa sampai tertinggal misalnya atau tidak terlibat kawan-kawan dari kelompok-kelompok tertentu, yaitu balik lagi sebenarnya sistemnya, undang-undangnya sudah bagus, regulasi sudah bagus, tinggal implementasinya seperti apa. Ketika pendataan yang sering tertinggal karena saya bergerak di isu difabilitas, saya sering melihat bahwa ketika teman-teman turun misalnya untuk validitas data gitu ya, teman-teman yang melakukan pendataan itu nggak tahu gitu dengan ragam disabilitasnya seperti apa gitu. Saya pernah punya pengalaman ketika kita melakukan verval, ada pemilih yang dia non disabilitas tapi terdata sebagai disabilitas netra gitu kan. Terus kemudian ada yang memang dia tidak terdata sebagai difabel. Nah, jadi itu mungkin salah satu kenapa satu kelompok itu tertinggal ketika di dalam proses demokrasi kita ini. Oke, berarti sistem pendataannya benar-benar harus salah satu faktornya. Oke. Menurut Ibu nih, karena Ibu kan bersentuhan langsung nih dengan masyarakat yang marginal seperti itu. Menurut Ibu, sistem pemerintahan kita sekarang terkhusus penyelenggaraan pemilu, apakah sudah ramah untuk disabilitas atau justru bisa dikatakan belum, Bu? Kalau tidak, itu bahasa yang terlalu kasar ya. Kayaknya menghilangkan semua. Tetapi kalau belum sepenuhnya, iya. Nah, jadi balik lagi misalnya ketika pemilu kemarin dan pemilu kada, kita sempat melakukan pemantauan. Banyak sekali sebenarnya beberapa hal yang kita temukan ya. Misalnya di beberapa TPS itu aksesnya itu belum ramah untuk teman-teman difabel yang menggunakan kursi roda, kemudian penempatan kotak suara itu ya yang tidak terjangkau oleh teman-teman yang menggunakan kursi roda, atau misalnya teman-teman yang bertubuh kecil seperti itu. Atau ketika misalnya di kotak suara, di kertas suara itu teman netra karena dia tidak terdaftar sebagai difabel netra, dia nggak mendapatkan kertas suara braille seperti itu. Nah, jadi masih banyak lah ya untuk teman-teman yang di difabel. Nah, kalau untuk yang di perempuan, kadang-kadang kita juga melihat bahwa ada nih yang ibu hamil gitu ya, ibu hamil tapi kemudian dia masuk ke dalam antrian atau tempat tunggu yang sama dengan yang tidak hamil seperti itu. Nah, kalau kondisi
kita lihat sebenarnya kan dia perlu juga untuk didahulukan seperti itu. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu temuan kita. Jadi sensitivitas pelaksana pemilu itu, penyelenggara pemilu belum sepenuhnya saya bilang untuk ramah disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Oke, ini jadi PR juga ya Bu, karena beneran apa ya, kalau pemilu kan masif di setiap desa gitu, kita merekrut orang-orang di desa itu, jadi mungkin edukasinya kurang atau pengetahuan mereka yang justru kurang. Oke, kita lanjut lagi Bu. Kalau dari pengalaman Ibu di lapangan nih, tantangan saat mendampingi masyarakat inklusi itu apa sih Bu? Tantangannya itu ketika mendampingi di dalam proses pemilu atau ketika kita bergerak untuk advokasi ini, yang mana? Iya, untuk turun ke lapangannya, untuk advokasinya tantangannya seperti apa Bu biasanya? Kalau di kita itu ada dua ya, dari non difabelnya, dari masyarakat, dari penyelenggara, itu perspektif terkait dengan pemenuhan hak disabilitasnya itu agak masih jauh dari yang kita harapkan gitu. Nah, dari teman-teman disabilitasnya sendiri itu tadi kadang-kadang muncul, dia bilang ngapain sih gitu kan, toh kita juga nggak ada efeknya ke kita gitu untuk misalnya ikut di dalam proses demokrasi. Jadi tantangannya ke sana di luar dan di dalam teman-teman sendiri. Selain kalau ngomongin aksesibilitas ya itu atau mobilitas itu yang salah satu kendala yang umum ya. Jadi mobilitas kalau khusus teman-teman yang fisik itu agak susah untuk kita ajak keluar kayak gitu. Kalau untuk di penyelenggaranya, saya ingin mengatakan Fenty, penting sekali ketika kita ngerekrut penyelenggara baik dari tingkat yang terendah gitu ya, itu memang dia harus dibekali terkait dengan perspektif disabilitas atau isu inklusivitas, karena itu penting sekali. Sebagus apapun regulasi, ketika pengguna regulasi itu tidak punya perspektif terkait dengan inklusivitas, ya tentu turunannya itu nggak akan sama dengan semangat undang-undang seperti itu atau aturan yang sudah dibikin. Oke, balik lagi literasi ya Bu. Literasi dan edukasi harus ditingkatkan. Betul. Karena banyak sekali masyarakat yang belum peduli, yang belum aware sama kelompok disabilitas dan lain-lain. Ya, dan itu harapannya kalau kita bicara terkait dengan pemilu dimulai dengan penyelenggaranya. Nah, jadi saya harap ya mungkin proses pendataan ini tetap berjalan. Nah, ketika proses itu teman-teman di penyelenggara bisa duduk bersama dulu untuk menyamakan perspektif terkait dengan inklusivitas itu tadi saya bilang. Jadi kalau bicara perempuan tidak hanya pada angka, tapi juga melihat kondisi perempuannya. Misalnya perempuan hamil juga harus jelas begitu kan datanya seperti apa. Kemudian juga untuk terkait dengan disabilitas ini karena banyak ragamnya, ada yang terlihat dan tidak terlihat, dan itu harus benar-benar dipahami oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu seperti itu. Okay. Ngomong-ngomong tentang disabilitas nih Bu, sebenarnya ada apa aja gitu dalam kategori disabilitas itu ada apa aja gitu? Ya, jadi kalau undang-undang itu membagi menjadi 4, tetapi sebenarnya kami sering mengatakan ada 5 ragam. Yang pertama itu dia difabel fisik, itu terkait dengan mobilitas ya, terkait dengan motorik gitu ya. Ada yang disabilitas fisik pengguna kursi roda, ada yang pengguna tongkat, kemudian ada yang pengguna kaki palsu, tangan palsu, ya itu terkait dengan motorik. Yang kedua itu disabilitas sensorik, ada sensorik penglihatan, pendengaran, dan bicara. Nah, gitu. Itu sensorik, ada yang kita bilang teman netra, teman tuli, ya teman wicara, itu adalah ragam disabilitas sensorik. Satu lagi yang ketiga itu ragam disabilitas terkait dengan intelektual. Tuh, misalnya kayak grahita, kemudian Down syndrome. Nah, itu masuk ke dalam intelektual. Dan yang keempat itu mental. Jadi disabilitas mental, misalnya dengan ODGJ, terus teman-teman yang bipolar gitu ya, betul, bipolar gitu. Dan yang kelima itu adalah ganda. Jadi disabilitas ganda. Kadang dia secara mobilitas dia terkendala, disabilitas fisik, tetapi dia juga bisa mengalami disabilitas yang lainnya. Misalnya dia
dengan sensorik juga seperti itu. Jadi ada 4, tetapi kemudian ditambah 1 dengan yang ganda itu. Oke, jadi itu teman pemilih di rumah yang belum tahu kategori disabilitas sendiri itu ada 4 ya, Bu. Bukan yang cuman disabilitas fisik ya, yang Betul. pakai kaki palsu, tangan palsu, enggak. Termasuk penyakit mental itu juga disabilitas ya, Bu. Iya. Jadi kalau kita bilang disabilitas itu bukan penyakit. Oh, Ya, jadi kadang-kadang itu dalam kacamata medis dibilang sakit, tapi sebenarnya kalau kita bicara kesetaraan, teman-teman tuh nggak sakit, nggak tidak normal gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang penting sekali perspektif itu ya, karena pasti akan berbeda. Nah, penyebutan kata itu akan mempengaruhi cara pandang kita dan perilaku kita. Misalnya kalau saya menyebut teman-teman difabel itu, disabilitas itu adalah difabel. Disabilitas itu kan bahasa undang-undang ya, disable. Jadi dia belum mampu. Jadi kondisi yang membuat dia nggak mampu itu disable. Tapi untuk kesetaraan saya menyebutnya adalah difabel, different ability. Jadi orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Oke, maknanya berbeda juga ya, Bu. Iya, berbedanya kemampuannya, bukan bentuknya. Kalau masalah bentuk itu bagian dari keragaman. Ya, jadi keragaman itu hal yang apa ya? Yang kodrati bagi kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa menolak keberagaman. Semua orang walaupun dia kembar identik, dia pasti punya pembeda. Nah, jadi perbedaan itu adalah bagian yang keberagaman dan itu nggak bisa dirubah. Yang ada adalah kemampuan. Jadi kemampuannya sama tapi caranya yang berbeda. Ya, misalnya kemampuan sama, saya bilang saya tadi lihat di sini di kantor KPU ada lasar itu. Saya bilang udah ramah disabilitas ini gitu ya. Karena apa? Untuk teman-teman yang fisik yang menggunakan kursi roda, fungsi perpindahan mobilitasnya itu dia menggunakan kursi roda. Tapi kan fungsinya sama untuk berpindah. Kita menggunakan kaki, teman-teman berpindah menggunakan kursi roda. Itu kan maksudnya sama ya. Nah, yang membuatnya berbeda adalah caranya yang berbeda, kemampuannya yang berbeda. Tapi bukan berarti dia nggak bisa. Nah, jadi kita menyebut diri kita adalah difabel, non-difabel, dan kawan-kawan adalah difabel. Nah, itu bentuk kesetaraannya. Dengan itu, jadi nggak ada lagi kata-kata normal, cacat, sakit, sehat gitu. Wow, ya, aku juga jadi terbuka nih, Bu. Iya, pikirannya, perspektifnya. Betul. Jadi yang membuat teman-teman nggak bisa itu sebenarnya bukan mereka, tapi sistem keadaan. Jadi ada yang mengatakan bahwa teman-teman difabel itu nggak bisa menjadi penyelenggara pemilu gitu ya. Kenapa? Orang dia nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu. Emang fungsi tangan sama kaki itu apa gitu kan? Tangan kan untuk misalnya kalau ya nanti tanda tangannya gimana gitu kan? Berkas-berkas banyak tuh yang mau ditanda tanganin. Kalau hanya untuk tanda tangan, yang nggak punya tangan itu bisa tanda tangan pakai mulut. Pernah lihat? Caranya yang berbeda. Pernah lihat kan orang melukis, orang itu kan menggunakan mulut ya, atau menggunakan kaki ya. Nah, artinya kan apa fungsi tanda tangannya kan untuk menggunakan yang lain. Atau misalnya itu teman tuli nggak bisa tuh jadi pemilu, menjadi penyelenggara gitu. Kenapa gitu kan? Atau nggak usah kita ajak sosialisasi misalnya kayak gitu. Dia juga nggak paham apa yang kita omongin gitu kan. Siapa bilang gitu? Mereka bisa kok mendengar tapi dengan cara yang berbeda. Kalau kita punya cukup pengetahuan bahasa isyarat, kita fasilitasi mereka dengan bahasa isyarat. Kalau kita nggak punya kemampuan bahasa isyarat, kita pastikan bahwa mereka punya gadget. Sekarang ini kan mudah ya, jadi gadget itu teknologi itu sangat membantu. Misalnya teman tuli itu nggak bisa mendengar menggunakan telinga, tapi mereka mendengar menggunakan mata. Mata toh, jadi orang menggunakan bahasa isyarat kan dia menggunakan mata. Dia tahu fungsinya apa. Sebenarnya telinga kita adalah untuk sampai pesan itu ke kita sebenarnya. Nah, pesan itu akan sampai dengan kita tapi caranya yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya teman-teman difabel itu yang sedang kita perjuangkan adalah bagaimana bisa membuka akses mereka sehingga mereka juga itu mampu berkontribusi sebagai warga negara dan menikmati hak-hak dia sebagai warga negara.
Ya, jadi makanya PMMI dengan teman-teman organisasi difabel sering bilang undang kita gitu ya. Bukan berarti kemudian tidak. Kadang-kadang kan argumentasinya mereka juga nggak bisa bikin apa-apa, mereka juga nggak mampu gitu ya. Yang bikin mereka nggak mampu tuh kan kita. Betul. Sistem dan pandangan kita ya. Betul. Nah itu yang membuat mereka menjadi disable, disabilitas. Nah konsepnya adalah disabilitas itu adalah situasi itu. Kalau orangnya itu bukan disabilitas, dia akan menjadi disabilitas kalau sistem dan lingkungan itu tidak mendukung dia. Kalau dia adalah orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda gitu. Jadi difabel ya, Bu? Difabel. Jadi difabel. different ability dan kita non difabel. Kata itu akan berbeda ya, dan karena gini, kalau orang sudah menganggap nggak bisa, disable, pasti ya sudah nggak usah diajak gitu ya, atau diperbaiki dulu yang bisnya itu gitu sehingga dia mampu. Tapi kalau dia mempunyai kemampuan yang berbeda, kita akan berpikir apa sih kemampuannya gitu. Nah jadi cara pandang itu yang memang penting. Nah jadi memang saya berharap teman-teman misalnya nanti untuk khusus di KPU Kota, MMI bersedia kok untuk diskusi dengan semua staf ya, dengan komisionernya supaya kita punya pemahaman yang sama terkait ini. Karena itu akan berbeda, Fen. Sangat berbeda. Jadi satu kata itu menentukan cara pandang kita dan perilaku kita kepada orang lain. Oke, saya aja yang dengernya tuh langsung kayak wow, ternyata seperti itu perspektif saya sebelumnya tuh masih banyak salah tentang disabilitas gitu ya, Bu. Difabel gitu. Iya, tapi nggak salah juga karena kita memang hidup dari dulu seperti itu. Jadi undang-undang pun bertransformasi. Dulu undang-undang penyandang cacat kan, sekarang undang-undang penyandang disabilitas gitu. Karena kata cacat itu lebih banyak ke medis. Jadi dulu kalau misalnya anaknya terlahir netra, tidak punya kornea mata, orang tua akan berpikir bagaimana bisa mencari donor mata, gitu ya. Sehingga dia lupa bagaimana mengkapasitasi, memaksimalkan yang ada di anak itu untuk bisa menggantikan dari fungsi mata itu, gitu. Nah, itu yang berubah dari dulu. Jadi kalau misalnya orang tua kita bilang, oh ya dia nggak sehat gitu kan, atau dia nggak normal, ya wajar gitu, wajar. Karena dari dulu kita selalu dicepokin kayak gitu. Nah, sekarang ini kita harus move on. Jadi harus banyak belajar terkait dengan teman-teman. Kenapa regulasi itu berubah juga gitu kan? Karena nggak mendadak kan dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Kenapa kemudian disebut penyandang disabilitas bukan difabel kayak gitu? Itu juga teman-teman harus tahu. Karena apa tanggung jawab teman-teman ini di isu demokrasi, di isu pemenuhan hak warga negara untuk apa namanya? Untuk ya demokrasi ini menjadi sangat penting gitu. Bagaimana bisa memastikan semua masyarakat kalau perspektif kita nggak duduk gitu. Oke. Mungkin boleh nanti sama PMII kita adakan workshop PMMI. gitu. Oh, PMII. PMI ntar marah deh. Beda lagi ya soal sebetulnya apa. Iya. Diadakan workshop gitu ya, Bu. Boleh, untuk boleh. edukasi. Boleh. Misalnya teman-teman ketika ada pertemuan gitu ngundang kita gitu ya untuk untuk workshop terkait dengan disability awareness dan berinteraksi dengan difabel gitu. Dan gratis kok. Oh. Ya, kalau nggak ada anggaran aman. Gratis. Gratis. Ya, ya. Oke, kita balik lagi ke pemilu, Bu. Oke. Kenapa sih, Bu, suara masyarakat termasuk yang difabel, marginal itu penting juga untuk diikutkan ke dalam pemilu? Kalau kita baca balik lagi regulasi ya. Saya ini senang ngomongin regulasi karena kita hidup di negara yang punya aturan. Coba kalau kamu cari satu aturan pun yang bisa menyebutkan setengah warga negara gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi setiap warga negara, mau dia miskin, kaya, laki-laki, perempuan, punya tangan, nggak punya tangan, punya mata, nggak punya mata gitu ya. Dari dia masyarakat mana, dari suku apa, pasti setiap warga negara. Nah, kadang-kadang kita yang bias gitu. Jadi kenapa kemudian teman-teman difabel itu sering
ditinggalkan gitu ya, atau kelompok marginal itu ditinggalkan karena kita bias itu. Kalau kami sih sering bilangnya gini, mainnya kurang jauh gitu. Ya, karena ternyata banyak loh gitu kan di kita ini keragaman itu. Makanya yang harus digarisbawahi bahwa keberagaman itu adalah kodrat, benar ya. Dan itu menjadi menjadi hal yang hakiki banget di negara kita. Kita juga kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, tapi itu tadi kadang kita merasa bukan bagian dari kita gitu ya. Dia berbeda, terus kemudian kalau misalnya kita bicara di isu perempuan ada sistem patriarki gitu ya yang mengatakan bahwa ya suara perempuan itu nanti bisa diwakilkan. Nah, itu yang sebenarnya membuat demokrasi kita ini secara substansi itu nggak begitu nggak kena gitu ya substansinya seperti itu. Nah, jadi itu saya bilang bahwa kenapa itu harus ya karena setiap warga negara punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita, misalnya kita memilih, hak kita untuk memilih siapapun. Oke. Ini saya penasaran Bu, kalau paradigma masyarakat sendiri terhadap masyarakat inklusif ini seperti apa sekarang Bu? Karena kan saya aja di sini masih banyak salah penyebutannya, pandangan saya terhadap masyarakat inklusif itu masih banyak yang kurang tepat kayak gitu. Kalau masyarakat sendiri itu seperti apa sebenarnya? Ya sama, jadi kalau kami isu demokrasi ini kan hanya satu dari beberapa isu yang sebenarnya kalau kita ngomongin kesetaraan ya, belum kita bicara terkait dengan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan gitu ya, terus hak atas misalnya kesempatan-kesempatan yang lain seperti itu hanya bagian kecil yang demokrasi. Nah, yang ada adalah kita belum sama perspektif memandang orang. Balik lagi perspektif kan, semuanya itu akan muncul dari perspektif. Sebesar apapun kuasa yang kita dapat, sekaya apapun yang kita dapat, sekaya apapun kita, kalau perspektif kita yang nggak ada juga yang susah gitu. Kayak saya bilang kenapa sekaya apapun gitu ya. Kadang orang kaya melihat teman-teman minoritas ini, dia hanya pada muncul belas kasihan. Kasihan nih, dia orang miskin gitu ya, kita kasih aja sembako gitu. Sebenarnya dia nggak lihat akar kemiskinannya seperti apa. Kasihan ini teman-teman difabel gitu kan, dia nggak mampu, dia miskin atau seperti apa. Dia bodoh misalnya seperti itu. Tapi kita nggak ngelihat tuh akarnya seperti apa gitu. Nah, jadi yang cuma dikasih itu adalah hanya karena belas kasihan. Tapi tidak bicara bahwa ini adalah hak setiap orang gitu. Dia miskin karena bisa jadi dia nggak punya pekerjaan, nggak diberi ruang untuk bekerja. Sebenarnya kan yang membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Dia bodoh karena bisa jadi dia tuh nggak pernah mendapatkan akses pendidikan. Betul. Jadi itu sebenarnya. Nah, jadi kalau saya bilang apapun kendalanya itu lagi di cara pandang kita. Kalau cara pandang kita nggak duduk, saya bilang itu tadi, pemangku kepentingan yang punya kuasa itu juga nggak akan seperti itu. Kan banyak tuh kepala daerah ya ketika bicara isu disabilitas atau bicara isu inklusivitas yang lainnya ya, yang perempuan, yang gender gitu kan, nanti uang belanja suaminya dikasih lebih banyak supaya bisa kasih istrinya uang penghasilan suaminya akan dinaikkan gitu kan supaya bisa kasih lebih ke istrinya. Sebenarnya bukan itu yang gitu kan. Jadi tapi perspektifnya masih tetap bahwa perempuan itu di ranah domestik. Atau misalnya yuk kita bicara terkait dengan disabilitas, kumpulin, kita akan kasih mereka sembako, kasih uang santunan. Nggak itu sebenarnya. Itu yang ngomong adalah orang yang punya kekuasaan, tapi dia belum punya perspektif gitu ya. Kenapa misalnya nggak ngomong ke kepala dinasnya, itu setiap kegiatan-kegiatan yang ada di OPD kalian jangan lupa undang semua kelompok masyarakat misalnya. Jangan lupa ngomongin perempuan, harus ada peserta perempuan, penerima manfaat perempuan, ngomongin disabilitas, harus ada penerima manfaatnya disabilitas kayak gitu. Nah kadang-kadang kan masih terkotak-kotak gitu ya, Fen. Jadi
ngomongin disabilitas tuh bikin program sendiri gitu, ya kan? Tapi program-program yang lain teman-teman ditinggalin, tidak diikutkan. Nah itu sebenarnya bentuk eksklusivitas jatuhnya, bukan inklusivitas. Kalau inklusivitas itu kan semua tuh ada kawan-kawan yang mau kalau kita sosialisasi itu ada, kalau di pelatihan itu ada. Jadi ada perwakilan dari kelompok-kelompok yang minoritas itu tadi. Dan yang paling penting itu equality gitu ya, Bu, kesetaraan untuk akses pendidikan, rumah sakit, pekerjaan dan lain-lain. Betul. Harus setara. Oke. Terakhir nih, Bu, harapan Ibu untuk demokrasi Indonesia itu seperti apa, Bu? Kalau harapan saya sebenarnya karena setiap orang itu punya hak dan kewajiban yang sama, maka ruang itu harus diberikan kepada semua orang gitu ya, tanpa terkecuali. Hanya saja kadang-kadang kita melihat bahwa mengukur orang itu hanya pada tampilan dan hanya ada kepentingan tertentu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan demokrasi kita ini lebih inklusif dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal, dan kita semua bisa menjadi bagian dari proses demokrasi untuk bangsa kita. Oke, terima kasih banyak Ibu Irna sudah berbagi pandangan, perspektif. Jadi teman pemilih juga jadi tahu nih jenis-jenis difabel itu ada apa aja yang masuk kategori, terus kenapa penting mereka diikutsertakan, kesetaraan dan lain-lain. Untuk teman pemilih di rumah, terima kasih sudah mendengarkan podcast KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa subscribe dan komen podcast kita, dan ikuti terus informasi kepemiluan di Instagram, Facebook, X, dan TikTok KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa juga terus ikuti podcast kita. Saya Penti Sahri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.